Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak sekalian, terutama pemirsa YouTube ya. Hari ini kita akan kembali menggali keilmuan yang akan disampaikan oleh Profesor Ika Rohjatun Sastra Hidayat, Guru Besar UB dan sekaligus pembina Pusat Kajian Islam dan Sains Bima Sakti. Pada topik kali ini kita akan memperdalam tentang Islam, ya, bagaimana Islam itu, apa konsep di dalamnya dan seterusnya. Nanti diskusi akan kita mulai dengan pertanyaan dari kita, ya. Saya mulai dari Pak Budi, ya. Baik, kami akan menanyakan ke Prof. Ika tentang perkembangan masyarakat dunia saat ini. Tentunya butuh suatu pedoman untuk seluruh masyarakat dunia ini bisa hidup damai satu dengan yang lain. Ini bagaimana, Prof? Ada sesuatu pandangan yang terlalu to the point, meminta kepada saya bagaimana konsep supaya masyarakat ini hidup damai. Pertanyaan saya itu, apakah selama ini belum damai? Nah, itu coba apakah selama ini terjadi perang dunia ketiga? Jadi kalau kita melihat, karena perkembangan teknologi ini sekarang kan orang bisa melihat apa yang ada di Amerika detik ini juga, dan yang ada di sini juga bisa dilihat dari sana. Nah, terlepas dari apakah itu hoax atau benar, itu kita melihat banyak hal ketimpangan itu, sosial ataupun juga politik, budaya dan sebagainya. Ini saya melihat ini perkembangan ini apakah memang berjalan begitu saja atau ada suatu arahan yang kita tidak tahu. Bagaimana itu bisa terjadi secara global itu, Bapak? Tadi kalau Prof. Ika menyampaikan atau pertanyaannya bagaimana kondisi, apakah sekarang ini belum damai? Ya, perang dunia ketiga apakah ada? Walaupun tidak ada perang dunia ketiga, saya melihatnya kondisi di dunia saat ini tidak tenang, Mang. Ya, perang walaupun itu tidak perang dunia secara keseluruhan, tapi sudah banyak perang di beberapa bagian negara, di Timur Tengah, kemudian di Asia, ya, bahkan di Amerika Latin, juga kemiskinan, ya, perang secara ekonomi kan Venezuela bagaimana kondisinya. Artinya memang tidak pada tingkat yang dalam artian damai ini tenang, kemudian stabil, menikmati. Bagaimana ini, Prof? Ya, kita mendiskusikan pertanyaan Pak Budi dan Pak Anton ini pada mereka yang lewat YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya senang bisa diskusi kembali. Anda diwakilin insya Allah oleh dua orang ini. Mudah-mudahan saya bisa menguraikan lebih luas lagi. Jadi pertanyaan berdua tadi itu tentang kondisi dunia masyarakat yang saat ini menurut mereka sedang kacau balau dan sebagainya, itu gimana? Untuk saya tidak aneh. Jadi sampai kapanpun yang dinamakan peperangan, kemudian terjadinya ketimpangan sosial, terjadinya saling memangsa, itu sampai kiamat pun itu akan terjadi, ya. Jadi jangan frustrasi dengan melihat itu. Ini pun Anda yang di sana itu nanti jangan, karena apa? Dunia ini memang konsep awalnya pada saat kemanusiaan ini disuruh mengelola bumi, yaitu diwakili Adam, itu tadi dia diikutin oleh makhluk lain,
yaitu iblis, yang menurut Allah itu, nah, turunlah kamu ke bumi dan kamu di sana akan bermusuhan. Itu konsepnya begitu. Satu dengan lain akan bermusuhan. Bersenang-senanglah kamu hidup di bumi sampai batas waktu yang ditentukan. Itu konsep awalnya seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa sehari-hari, sunatullahnya, hukum alam sosialnya di bumi ini seperti itu. Kalau Anda kemudian frustrasi dengan kondisi kayak demikian, bahwa sampai mati tetap frustrasi, sehingga yang kelihatan hanya permusuhan. Tapi yang kedua itu Anda tidak pernah lihat. Di sana kamu bersenang-senang. Nah, saya melihatnya itu bukan pada peperangan, pada permusuhan, pada saling, akan tetapi saya melihat pada tingkat kesenangan hidup di bumi ini supaya tidak frustrasi. Bahwa sampai kiamat pun begitu. Kurang apa Nabi Nuh diturunkan itu yang mengikuti hanya 80 orang sehingga dibenamkan. Sudah habis energi saya, Tuhanku. Ya, saya nasihati dengan baik-baik, mereka tidak mau, dengan keras tidak mau. Ya sudah, aku pasrahkan, benamkan saja mereka. Itu Nabi, kan begitu ya. Nabi Musa juga sama, nggak sampai tinggal lari, habis ini dibenamkan di laut. Semua itu memang sudah kodrati hukum alaminya seperti itu. Tapi kalau Anda belajar kepada konsep wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu lain. Ini harus diterima. Di situ itu ada nilai kesabaran. Makanya konsepnya itu fasbir ala ma yaquluna wajurhum hajron jamila, itu di situ. Kamu hendaknya sabar terhadap caci maki mereka, argumentasi mereka, musuhin mereka, gitu. Lah konsep ini yang dibawa oleh Nabi Allah Muhammad. Kesabarannya itu tadi, karena yang dihadapi memang masyarakat dengan tipologi yang akan saling bermusuhan. Pada saat kita menyampaikan kebenaran pun belum tentu kebenaran itu diterima. Itu sudah menjadi sebuah logis. Tapi harus Anda sadarin, pada saat kita itu menyampaikan sebuah kebenaran kepada masyarakat, kita syukurin bahwasanya kita itu menjadi salah seorang atau sekelompok kecil generasi yang punya kesadaran tinggi di dalam masyarakat yang tidak punya kepedulian terhadap kebenaran. Kita masih aware. Pada saat orang sudah tidak tertarik dengan masalah-masalah value-value ilahiyat, nilai-nilai kemanusiaan, ya, kita masih aware. Sekalipun kita tidak meminta upah apa-apa. Ini sebagai sebuah bukti bahwa insya Allah kita termasuk generasi langka, generasi pilihan itu. Generasinya para nabi itu generasi langka, generasi pilihan Allah. Apa yang saya sampaikan di dalam YouTube dari waktu ke waktu itu hanya itu. Saya dikasih kesempatan oleh Allah di atas bumi ini tadi, agar supaya bagaimana diri kamu dan masyarakat itu bisa bergembira, hidup enak di bumi ini. Nah, ini yang harusnya digali. Jadi bukan frustrasi kepada masalahnya itu. Cut dulu. Baik. Saya ingin menanyakan apa yang tadi Bapak sampaikan tentang nilai kebenaran. Itu sebetulnya
kan universal, Bapak. Mesti semua bisa menerima. Itu seperti apa, Bapak? Iya tadi Pak. Bagaimana ini konsep tadi dalam hidup kita supaya bisa bersenang-senang tadi itu. Artinya yang kita tuju dalam hidup, bagaimana menjalankannya. Iya, jadi pertanyaan kalian berdua ini menanyakan apa konsep supaya bersenang-senang itu tadi. Padahal di dalam masyarakat terjadi pertumpahan darah, kan begitu ya, terjadi peperangan. Pertanyaan Pak Budi, apakah ada sebuah konsep yang sifatnya universal yang bisa diterima siapapun? Ya, iya betul. Kalau tidak ada sebuah konsepsi hidup di dalam bumi ini, sejak awal manusia diciptakan di atas muka bumi ini sudah akan punah. Sejak awal, ya, nggak usah sampai zaman seperti sekarang, populasi sampai hampir 6-7 miliar ya. Zaman Nabi Adam saja anaknya aja sudah bunuh-bunuhan kan? Nah, itu. Nah, berarti di situ selain Adam tuh diturunkan ke bumi supaya mereka itu membangun sebuah struktur masyarakat yang mencapai kebahagiaan hidup, kesenangan hidup di dunia ini tadi dengan batas waktu, baik itu umur seseorang maupun eksistensi keberadaan makhluk di bumi ini, yaitu kiamat. Ya, kita untuk bersenang-senang pasti ada konsepnya. Karena yang dinamakan kesenangan, kegembiraan, ketenangan itu bukan milik kita. Ya, itu pasti ada anunya, ada softwarenya pada pencipta itu sendiri. Inilah mengapa dalam kepercayaan agama Samawi, kenapa Nabi Adam dikatakan nabi? Ya, walaupun kalau kita membaca di dalam Quran tidak ada Nabiullah Adam, tapi kata-katanya hanya Adam. Aku turunkan ya Adam itu, hendaknya kamu sujud kepada Adam. Ya, tapi kenapa kita mengimani dia sebagai seorang nabi? Nah itu diambil dari sebuah pemahaman yang sifatnya untuk saya mengandung filsafat tinggi. Ya tidak mungkin Tuhan itu menaruh makhluknya hidup di atas muka bumi tanpa sebuah konsepsi, tanpa sebuah rujukan. Itu tidak mungkin, dan itu bukan pekerjaan Allah. Kalau kita manusia bisa saja nyuruh orang kamu hidup di sana, tidak dikasih bekal, tidak dikasih mati sakarnya mau anu ndak. Tapi bagi Allah itu bukan sifat ilahi, karena di situ ada sifat Rahman Rahimnya itu. Ya, jadi nah konsepsi itu diberikan kepada Adam. Jadi dia pengertiannya mengelola bumi itu dengan konsepsi yang jelas itu. Nah, konsepsi itu yang disebut dinullah dalam bahasa kita, ad-din. Bukan agama. Ya, tapi ad-din. Saya mengeluarkan istilah agama karena saya pun tidak ingin kemudian mengkotakkan itu konsep-konsep samawi di dalam konsep agama. Tidak. Kenapa? Karena sifatnya yang universal itu tadi. Ya, universal.
Konsep agama itu biasanya sifatnya itu sangat khusus. Ya, apakah itu hanya menyangkut peribadatan, apakah itu hanya menyangkut suku bangsa, atau menyangkut kepercayaan itu. Tapi kalau namanya konsep ad-din, yaitu sistem nilai, sistem konsepsi hidup, pengertiannya begitu dari Allah, itu sejak Adam itu sudah diberikan. Nah, kemudian diulang dari nabi ke nabi. Ya pasti yang kita tahu sampai dengan Nabi Muhammad umatnya sudah semakin banyak, pasti semakin lengkap itu tadi. Dan ada jaminan atau garansi bahwa konsep yang Nabi Muhammad itu atau Muhammad itu bisa digunakan oleh siapa saja, tergantung mereka yang mau memakai. Siapa saja, ya. Makanya saya agak tidak cocok. Kenapa untuk masuk Islam orang harus bersyahadat? Syahadatain itu loh, menjadi persyarat Masuk Islam. Bahwa seseorang itu sudah masuk Islam, yang kemudian dikenal sebagai mu'alaf. Ya, untuk saya tidak pas itu. Ya, karena di dalam Quran tidak itu. Di dalam Quran itu disebutkan bahwasanya apabila mereka itu sudah sholat, mereka sudah zakat di dalam haji, maka mereka jadi saudara kamu. Itu konsep Quran. Jadi bukan syahadat. Akan tetapi apabila mereka sudah melakukan sholat dalam hal ini, mengaplikasikan software sholat dalam hidupnya, itu jadi saudara kamu. Nah, kalau dia sudah jadi saudara kamu, maka hartanya, keluarganya, darahnya pun itu menjadi haram. Konsekuensinya di situ. Ya, itu kehormatannya harus dijaga. Jadi arahnya ke sana. Nah, sehingga dengan demikian, kalau istilah dengan pengertian itu tadi, dengan sholat itu menjadi sebuah tanda bahwa seseorang itu sudah menjadi saudara yang seiman, konsekuensinya maka kita juga harus menjaga kehormatannya. Nah, coba nanti dilihat Mas Anton di dalam Quran. Iya Bapak, ini pada surat At-Taubah surat ke-9 dalam Al-Quran ayat ke-11 berbunyi ya, dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Ya, itu Quran yang mengatakan begitu. Jadi kalau sudah melakukan sholat, dia bertobat, mohon ampun, ya sudah, dia saudara kamu. Maka jangan dimusuhin. Oleh karena itu, sholat itu di sini tidak ada istilahnya itu bersyahadat dulu baru sholat. Enggak. Sholat ini terbuka untuk siapa saja. Karena konsep sholat ini adalah konsep yang sifatnya umum. Semua itu diberikan kepada siapa saja, dari nabi ke nabi diturunkan. Konsep sholat begitu, diturunkan, dan itu menjadi sebuah tadi pertanyaan Pak Budi atau Pak Anton, bagaimana agar supaya mendapatkan kesenangan hidup, ya, kesejahteraan hidup itu. Kesenangan hidup itu apapun bentuknya, Anda tidak akan bisa senang. Tadi kan dari awal, kesenangan, ketenangan itu pemberian ilahi, bukan materi loh. Bukan materi. Karena itu ada
pada rongga dada dan pola pikir yang terkontrol. Itu pemberian ilahi. Nah, salah satu di antara yang bisa mengontrol itu tadi, apabila ilahinya itu bisa mempenetrasi rongga dada Anda. Bukan berarti dia tidak bisa, tapi Andanya sendiri yang tidak mau membuka, itu sunatullahnya dia tidak masuk. Tapi kalau kita berusaha, makanya di situ bertobat, kemudian melakukan sholat, insya Allah akan mendapatkan petunjuk. Nah, sehingga dengan demikian sholat di dalam konsep Islam itu sebagai software, siapapun boleh melakukan. Siapapun jaga, agama apapun. Saya melihat ya bukan apa-apa ya. Saya tidak perlu menyebutkan agama, tapi hampir mayoritas yang terjadi itu bukan sholat, ya, hanya berdoa di dalam rumah-rumah ibadah itu. Kalau sholat itu di situ ada doa, di situ ada gerak, di situ ada pujian dan sebagainya. Kebanyakan hanya sampai kepada mantra-mantra. Di dalam rumah-rumah ibadah itu, coba dilihat di dalam rumah ibadah itu, tidak ada perintah perlakuan sholatnya. Padahal kalau Anda belajar kembali tentang sholat di dalam perintah agama itu, pada agama Yahudi ada, Nasrani ada. Yang jadi pertanyaan sekarang itu, gimana sholatnya orang Yahudi? Gimana sholatnya orang Nasrani? Karena Tuhannya sama. Itu semua agamanya agama ad-din. Coba ini bisa diikuti nggak itu yang ada baik di gereja maupun di sinagog dan sebagainya. Kalau kita lihat itu, apakah itu merupakan sholat? Itu untuk saya berdoa. Nah, sholatnya harusnya adopsi dari kitabullah yang lengkap ini diambil, sehingga nanti sholatnya orang Yahudi, sholatnya orang Nasrani, atau sholatnya orang Sabi'in, sholatnya tidak akan ada bedanya dengan sholatnya orang Islam. Jadi makna software itu apa sih? Di software itu siapapun menggunakan terbuka. Sudah dirilis. Seperti sekarang YouTube, ini kan sebuah software komunikasi kepada siapapun silakan. Yang mau mengisi, diisi caci maki ya keluarnya caci maki, diisi tentang tausiah seperti saya ya, ini kan software. Lah, sholat itu adalah sebuah software yang apabila Anda menggunakan itu, maka itu menjadi alat komunikasi rohani Anda dengan Tuhannya itu, dan itu terbuka untuk siapa saja. Nanti Anton coba dibuka beberapa ayat ini, silakan. Ya, pada surat Al-Baqarah surat kedua ya, ayat 238 berbunyi, peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Ayat yang dibacakan Mas Anton tadi itu memerintahkan kepada siapa saja. Disuruh memelihara. Kenapa disuruh memelihara? Karena yaitu waktu-waktunya sudah tertentu, cara Anda untuk bisa mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan ini supaya terjadi koneksitas. Maka pada ayat berikutnya itu menjadi sebuah kewajiban. Pada surat An-Nisa ayat 103 berbunyi, selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasanya. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dari ayat itu tadi sudah kelihatan bahwasanya sholat itu sebuah software. Anda bisa melakukan kapan saja dengan waktu-waktu yang tertentu itu. Beriman itu di sini artinya mengimani bahwasanya ini sebuah konsepsi yang benar.
Jadi siapapun boleh melakukan. Dan ini kalau tidak salah di dalam ayat berikutnya sudah disebutkan tuh pada untuk umat-umat yang lain. Ya, pada surat Ali Imran surat ketiga ayat 113 disebutkan mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud atau sholat. Pada surat Yunus surat ke-10 ayat 87 berbunyi, dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumah itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta bergembirakanlah orang-orang mukmin. Surat Al-A'raf 170, dan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab serta melaksanakan sholat akan diberikan pahala. Sungguh kamu tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang soleh. Pada surat Al-Bayyinah ayat kelima berbunyi, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati semata-mata karena menjalankan agama, dan juga akan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Nanti surat Ad-Jin ya, surat 72 19 ya. Baik, jadi di situ diterangkan bahwa semua ahli kitab itu baik Yahudi maupun Nasrani itu kan ahli-ahli kitab termasuk Islam itu diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Oleh karena itu sholat itu sebagai sebuah software agar supaya yang bersangkutan itu bisa berdialog, bisa diskusi dengan ilahinya. Nah, untuk mendapatkan kesejahteraan hidup di bumi, untuk bersenang-senang tadi, ya. Nah, softwarenya sudah ada. Sekarang yang jadi pertanyaan ini ke teman-teman pada yang non Muslim dalam hal ini tadi, coba pertanyakan software itu sudah ada belum pada Anda saat ini? Saya belum melihat gitu. Lalu kemana itu ajarannya Musa? Ajarannya Isa? Bisa diikutin ini. Software sholatnya itu loh. Gimana sekarang? Coba digali kembali itu. Nah, kalau untuk saya, insya Allah itu tidak akan ada bedanya itu. Karena itu softwarenya dari ilahi. Hanya mungkin karena bahasanya berbeda pada pada bacaannya yang berbeda itu. Ini sebuah sebuah analisis saya ya, karena saya belum pernah melihat cara sholat yang lain gitu ya. Itu yang ada cara berdoa. Ini bisa diikuti ini. Itu. Kenapa ini menjadi software? Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kalau tidak dikasih software dari ilahi itu tidak tahu kita. Cara diskusi dengan ilahi itu tidak tahu. Kalau kita membuat sendiri cara diskusi dengan ilahi itu tadi, arti tata cara peribadatan kayak demikian, ya pasti dong nggak akan sampai kepada ilahinya. Ini saya katakan begini, kenapa itu diturunkan dari generasi ke generasi software itu tadi? Memang itu kunci dari ilahi supaya terjadi koneksitas ilahinya dengan hamba-hambanya tadi. Nah, ini yang menyebabkan kenapa jin kesulitan. Gitu loh. Jin itu tidak dikasih konsep itu. Tidak dikasih konsep yang dinamakan konsep sosial, software sholat. Jin itu tidak dikasih. Gitu loh bedanya.
Karena ada penyebabnya. Penyebabnya karena nenek moyangnya jin yang namanya iblis itu sudah tidak mau tunduk. Maka tidak dikasihkan kepada dia. Karena dia tidak dikasih, kehidupannya masa jin itu kacau balau. Anda jangan membayangkan masyarakat jin itu ada di dalam bumi ini, di alam raya ini, menyebar kemana-mana. Itulah kenapa di dalam mencari kebenaran itu, jin itu mencari kemana-mana informasi itu tadi. Yang kemudian di dalam konsep ilahi disebutkan mereka itu diusir. Untuk mencari kebenaran aja diusir oleh para malaikat. Tidak boleh. Karena apa? Karena sifatnya yang suka merusak. Bisa kebenaran dibelokkan. Nah, ini yang menyebabkan kenapa akhirnya mereka itu perusakan itu membuat software sendiri. Itu yang dinamakan sihir. Itu softwarenya jin, masyarakat jin, sihir. Bisa menghancurkan suami istri, bisa menghancurkan masyarakat. Ya, Islam mengakui ada ilmu itu, tapi itu ilmunya jin, masyarakat jin. Di antara mereka saling membantai. Nah, sehingga banyak sekali masyarakat manusia itu ada yang berguru kepada jin untuk belajar sihir, mesti hancur. Makanya Islam turun itu, jangan kamu belajar begituan, sudah dikasih. Ini loh konsep yang benar. Dari ilahi, dibawa oleh malaikat, bukan dibawa jin. Nah, sehingga itulah sebabnya pada saat sihir mereka itu sudah tidak manjur, ngerti nggak? Terkunci sihir mereka, mereka kebingungan. Dalam kebingungan itulah kemudian mereka mencari informasi. Ada apa ini? Kalau softwarenya sudah tidak manjur, untuk digunakan di manusia juga tidak manjur. Nah, akhirnya disitulah kemudian dia menemukan Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad sedang sholat. Ini peristiwa inilah yang kemudian direkam oleh Quran. Surat Al-Jin tadi ayat ke-19 kalau tidak. Coba. Ya, pada surat Al-Jin surat ke-72 yang ayat 19 berbunyi, dan sesungguhnya ketika hamba Allah berdiri menyembahnya, maka mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Jadi masyarakat jin itu menemukan Nabi Muhammad sedang sholat, itu mengerumuninya itu dalam pengertian itu penasaran. Ini software apa yang sedang dilakukan? Dia belajar. Di antara mereka itu ada yang beriman, ingin mendapatkan software itu. Karena Nabi itu dikasih kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan alam-alam kayak begituan. Alam malaikat saja bisa, apalagi alam jin ya. Bahkan Nabi Sulaiman itu bisa menguasai ya. Nabi Muhammad insya Allah juga bisa berkomunikasi dengan itu. Nah, di antara mereka ada yang ingin belajar. Itu yang kemudian belajar, mereka belajar sholat. Sholatnya gimana? Ya sholatnya, softwarenya yang diajarkan oleh Rasul yang kita punya ini sekarang. Jadi di antara mereka, masyarakat jin juga, sholatnya persis seperti sholatnya kita. Karena mereka tidak punya software. Artinya apa? Terbuka kan? Ya. Siapapun. Termasuk masyarakat jin. Nah, sekarang apalagi manusia.
Kenapa tidak mau memanfaatkan itu? Karena tidak ada software lain. Dan itu diberikan oleh ilahi langsung kepada Nabi Muhammad sebagai nabi terangkat. Makanya harus dipelihara itu. Dan yang kau memelihara ya sholat itu pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Untuk apa? Dalam rangka untuk bisa berkomunikasi dengan ilahinya. Ini salah satu. Itu nanti saudara Anton coba baca di dalam surat Toha. Toha surat ke-20 ayat ke-14 ini berbunyi, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Ayat itu tadi eksplisit sekali. Ya. Allah mengenalkan dirinya. Dengan mengenalkan diri supaya kita juga kenal kepada Dia, maka laksanakan sholat ini sebagai sebuah software agar supaya kamu selalu ingat kepada diriku. Itu. Nah, sekarang yang jadi masalah itu sholat ini selalu dipelintir, digunakan sebagai hal-hal yang sifatnya kadang-kadang dipolitisir. Ini yang jadi saya itu sedih. Padahal sholat itu sifatnya itu adalah individual. Kecuali mungkin sholat-sholat yang berjamaah. Itu dalam buku sholat saya sudah ada. Misalnya sholat Jumatan, sholat Idul Fitri, Idul Adha ya. Tapi prinsip sholat itu adalah individual. Kenapa? Untuk mengingat Allah dari yang bersangkutan itu. Bisa diikutin itu. Sehingga ini terbuka. Jangan kemudian dipelintirkan orang digiring ke tempat peribadatan dengan menggunakan sholat. Itu tadi yang ujung-ujungnya itu adalah membangun sebuah kelompok. Nah ini tidak benar. Gitu. Membuat kelompok. Karena software sholat ini pada dasarnya fungsinya bukan ke sana. Gitu loh ya. Bukan membangun kelompok. Kelompok itu nanti pada software lain. Di dalam konsep Islam itu lain. Ya, bukan pada sholat. Sholat itu sesuatu yang sifatnya pribadi, individual. Ini yang menyebabkan saya bilang, silakan. Mungkin di YouTube juga yang belum Anda datang ke sini, manfaatkan. Tanpa Anda harus bersahadat. Tanya siapa? Ya kan sama dengan jin tadi. Langsung berdesak-desakan belajar tentang sholat. Jadi itu yang saya maksud dengan software. Mengapa sholat saya katakan sebagai software? Karena dia sebagai software, maka siapapun boleh memakai. Kalau kemudian kita memberikan sebuah persyarat untuk sholat harus begini-begini, itu lancang namanya. Karena Islam ini agama terbuka. Software-software lain ada, apakah ada? Banyak di dalam ajaran Islam itu. Tapi siapa yang mau mengunduh itu? Misalnya satu software yang lain yang justru zaman Abu Bakar itu menjadi sebuah menjadi sebuah keharusan, itu zakat dan infak. Itu software. Kalau tidak zakat itu, kalau sekarang di dalam pemerintahan kan ada software itu yang namanya pajak. Itu kan software dengan peraturan pajak yang tidak kena pajak, tidak mau kan kena denda. Nah di Amerika mah kena hukum itu software. Di dalam Islam, di dalam masalah harta itu adalah zakat dan infak, software. Kalau zakat itu berhubungan dengan komoditas yang ditentukan,
Kalau infak itu ada kerelaan. Untuk apa? Supaya masyarakat itu secara ekonomi, sosial ekonominya sejahtera daripada kaum agnia. Nah, jadi orang yang berlebihan itu punya tanggung jawab kepada masyarakat lain. Nah, ini seandainya diperlakukan software ini juga oleh negara-negara non-Muslim sekalipun, misalnya Amerika ini atau Eropa, oke, kami memperlakukan untuk yang Muslim misalnya zakat di negaranya itu dengan konsep zakat itu kalian tidak gunakan pajak tapi zakat. Itu di sana dan disalurkan kemana nanti. Itu boleh digunakan oleh negara manapun, boleh, tidak harus negara Islam. Nah, kemudian gimana yang non Muslim? Apa boleh? Boleh, tinggal milih. Saya tidak bayar pajak, tapi bayar zakat karena software. Sudah bisa diikutin ini tadi, khususnya dengan ilahi itu tadi, softwarenya adalah sholat. Terbuka siapapun juga, nggak ada harus syahadat dulu. Qurannya begitu tadi sudah dibaca, zakat, nggak ada syahadat dulu. Silakan, saya bayar zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang untuk bisa menimba ilmu-ilmu kayak demikian ini dalam Al-Quran, ini kan pengetahuan-pengetahuan yang harusnya dikeluarkan, masih banyak ini dalam masalah sosial itu. Ya, masih banyak, saya tidak bisa mengeluarkan satu persatu. Nah, yang jadi masalah ini, saya yang prihatin sekarang ini, kondisi umat Islam tidak punya kemampuan. Saya ngatakan ini, mereka yang menerangkan tentang Islam itu, termasuk di Timur Tengah itu, tidak punya kemampuan untuk mengeluarkan konsep-konsep ini tadi dari software, dari Al-Quran sebagai sebuah software yang sifatnya masih general, masih umum kan, masih general. Padahal nilai detailnya di dalamnya sangat. Nah, oleh karena itu harus ada sebuah metode, harus ada sebuah gantar untuk bisa mengunduh, menggali itu tadi. Nah, ini di dalam kondisi yang demikian umat Islam itu memprihatinkan. Itu yang terjadi karena metode ininya tidak diberi, tidak digali. Alasannya selalu yang saya memperhatikan, kalau itu kan firman Tuhan. Firman Tuhan kan tidak bisa pakai akal. Loh, ini kan sebuah salah lagi. Padahal firmannya sudah kata, afala ta'qilun, apa kamu tidak berakal? Lalu di mana akal kamu? Harus dianalisis. Itu baru yang sifatnya kelihatan ya tadi ya. Belum lagi yang itu adalah tersirat daripada yang tersurat. Pakai metode apa? Ya, itu menggunakan ilmu tertentu ke sana, menggalinya. Jadi dengan itulah mengapa akhirnya karena saking banyaknya informasi wahyu itu tadi yang belum pernah dikeluarkan, kita tidak punya waktu lagi. Sebenarnya begitu harusnya. Iya, tidak sempat lagi untuk menggali itu kalau kita tidak fokus. Belum tibakah saatnya untuk fokus. Makanya tugas saya dan kalian ini menghidupkan. Quran itu jangan dimatikan, dihidupkan. Supaya juga berdampak pada orang lain, bukan mengislamkan orang. Ini saya terus, bukan mengislamkan orang. Misi kenabian Nabi Muhammad itu bukan mengislamkan orang. Dengan mensyahadatkan orang, mengislamkan orang, tidak ada.
Tapi menyampaikan konsepsi-konsepsi software ilahi dalam berbagai sisi itu tadi agar supaya kamu hidupnya sejahtera. Nah, salah satu di antara konsepsi yang paling tinggi yaitu mengenal Tuhannya tadi. Itu yang dinamakan ma'rifatullah. Tidak ada ilmu tanpa itu yang akan mendapatkan berkah. Harus lewat itu pintunya. Kalau itunya salah, kesananya salah. Pengenalan, salah satu pengenalan, softwarenya sudah ada. Misalnya sekarang, di antara Anda yang datang, saya non-muslim, boleh nggak saya belajar tentang sholat supaya menjadi software untuk saya? Datang kamu ke saya ajarin. Lu sungguhan, saya ajarin. Tanpa prasyarat ya? Tidak ada syarat apa-apa. Dan tidak bayar, datang. Software ini gunakan untuk Anda. Nanti Anda. Iya. Lu sungguhan ini saya terbuka. Yang non-muslim itu tadi. Enak sekali loh sungguhan. Anda kan belum pernah merasakan bagaimana itu sujud, bagaimana itu ruku, bagaimana diskusi dengan ilahi. Saya mencoba itu software itu tadi. Ini saya baca aja ya. Khusus untuk software ini tadi. Manfaatnya apa saja. Jin saja mau belajar. Kenapa saya sampaikan ini? Coba Anton dibaca surat Al-An'am 92. Dan Al-Quran ini, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, dan juga tentu saja beriman kepada Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sholatnya. Nah, ayatnya jelas sekali. Engkau sampaikan ini tadi, isi Al-Quran itu tadi, software dari ke seluruh penjuru dunia. Perintahnya kan begitu. Itu kalau mereka mengimanin, kemudian juga agar supaya mereka memelihara sholatnya, ya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kita membenarkan adanya kitab Taurat, kitab Injil, Zabur dan sebagainya. Itu membenarkan. Yang jadi pertanyaan saya, software-software di dalam kitab-kitab itu yang khususnya dengan sholat masih adakah? Itulah sebabnya saya nawarkan, karena ini adalah juga sama Al-Quran itu dengan kitab-kitab sebelumnya itu. Di sini ada software sholat, bisa diikutin itu. Masih terjamin software sholat ini sampai detik ini. Itu gunakan. Nah, apa bukan sebuah keberkahan ini? Boleh digunakan ya? Iya, digunakan. Itu. Dan mereka memelihara sholatnya. Hanya itu supaya Anda tadi bisa berkomunikasi dengan ilahinya. Manfaatnya banyak ini. Ini sebagai kesimpulan saja di dalam sholat. Manfaatnya ini salah satu ini sebagai sebuah bukti konkret bagi yang bersangkutan mewujudkan kedekatan dirinya dengan Tuhannya ini. Ya, itu alat komunikasi. Bukti konkretnya bukan doa. Karena doanya bagian daripada sholat itu sendiri. Iya, tadi sudah dibacakan. Sungguh, aku ini adalah Allah. Nah, nanti masuk. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Ya, maka beribadahlah kepadaku, sholatlah kepada, melaksanakan sholat untuk mengingat aku. Apa bukan software itu? Tidak ada alat lain. Dan ini diberikan pada siapa saja. Yang kedua, ya, itu obat kesehatan jasmani rohani. Efeknya bagi mereka yang sholat. Ya, saya tidak perlu nerangkan, buku saya sudah keluar. Nah, yang ketiga, kendali diri untuk hidup mulia. Ya, agar supaya kita itu tidak terjebak kepada kemungkaran. Yang keempat,
menjadi pembersih jiwa dari maksiat dan dosa. Ini jaminan dari ilahi. Ini ya. Ini bayangkan. Dan laksanakanlah sholat pada keujung siang dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu dalam hal ini sholat, ya, menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi sholat itu mempunyai fungsi selain untuk alat komunikasi, itu alat menyebabkan Allah itu istilahnya don't care. Masa bodoh dengan kesalahan-kesalahan yang bersangkutan itu akan dibersihkan oleh ilahi, bukan kita. Kita tidak mungkin dibersihkan kalau kita menggunakan software itu. Bisa diikutin ya. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Duh, bukan main ini. Apa mau digunakan atau enggak? Silakan. Itu. Yang kelima, sebagai motivasi hidup di dunia akhirat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Motivasi. Ya. Dan sungguh sholat itu berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, pengertian khusyuk itu salah satunya istiqomah, ikhlas, paham apa yang dibaca, diucapkan, ya, profesional, ya. Nah, kemudian bisa meningkatkan disiplin, menghargai waktu atas kerja, jelas. Ya, itu beberapa fungsi-fungsi daripada sholat sebagai sebuah software yang terbuka untuk siapapun juga. Ya, nah untuk menggali software-software lain, saya tidak bisa menerangkan dalam waktu yang pendek. Nanti yang bahkan pada kajian malam lewat telepon itu usyuk ya, beberapa orang itu yang saya minta untuk mengikuti terus menggali tentang rahasia ma'rifatullah itu tadi melalui Asmaul Husna itu ilmu sendiri itu. Iya, ilmu sendiri. Tapi masalahnya berat, saya mimpin itu berat karena orangnya masih tapi apapun ya kita sabarlah. Welcome itu teman-teman yang di tempat sana. Anda juga bisa bergabung karena memang keterbukaan Pak Ika ini terbuka. Kita ini seperti ini tadi. Saya akan lebih senang apabila Anda itu sekarang Pak Ika, kami tolong jadi bagian untuk ikut menghidupkan konsep-konsep ilahi itu. Insya Allah Anda akan tercatat oleh ilahi mumpung saya masih hidup. Ya, itu mudah-mudahan diskusi kita ya pada siang ini mendapatkan berkah dari ilahi. Anda yang sempat melihat nanti Mas Anton ya, kamu tutup ini. Ya, terima kasih Bapak Profesor Ika, juga Pak Budi yang ikut dalam diskusi kita. Baik para pemirsa YouTube, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi pada diskusi yang berikutnya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ika. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.